Selamat datang di Elementor Training, di mana Anda akan belajar bagaimana membuat landing page menggunakan Elementor. Untuk overview, ya Anda akan belajar beberapa teknik dan teknis sehingga Anda bisa membuat page atau halaman-halaman website yang Anda perlukan untuk website Anda atau bisnis Anda. Oke, kita akan pergi ke Elementor, ya elementor.com, atau Anda bisa ketik saja di Google Elementor, nanti ada seperti ini ya, linknya elementor.com. Kemudian nah ini adalah overview dari Elementor. Elementor ini adalah plugin yang ditanamkan atau ditambahkan di website Anda menggunakan WordPress. Nah, untuk menggunakan WordPress ini Anda harus menggunakan hosting dan domain agar Anda bisa menginstal landing page Elementor ini. Apa kelebihan dari Elementor ini? Ya, nanti di video selanjutnya saya akan ceritakan atau saya akan lihatkan kepada Anda fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan di Elementor ini. Oke, selamat datang di training ini dan silakan akses video selanjutnya. Oke, di video ini saya akan jelaskan lebih dalam lagi apa itu Elementor ya. Elementor adalah sebuah plugin yang ditanamkan atau ditambahkan di website menggunakan WordPress, sehingga ketika kita menggunakan WordPress maka kita bisa membuat page buildernya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, ketika kita membuat page ya, halaman-halaman seperti ini, maka akan sangat mudah sekali kita men-setupnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Plan ya, kemudian page seperti ini dan sebagainya. Kemudian Elementor ini juga digunakan lebih dari 2 juta profesional marketer ya seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Lebih 2 juta orang sudah menginstal dan menggunakan Elementor ini. Kemudian mengapa Elementor ini mudah atau banyak digunakan oleh banyak marketer ya, karena dengan Elementor ini kita sangat mudah membuat landing page, dan yang paling saya suka adalah kecepatannya ya. Jadi open dari Elementor ini, ketika kita membuat page ya atau halaman-halaman yang menggunakan Elementor, itu loadingnya sangat-sangat cepat ya, sangat cepat, dan itu sangat membantu kita. Apalagi ya di Indonesia ini memang kekuatan internet tidak sehebat dunia atau negara-negara maju yang lainnya, tetapi dengan Elementor ini ya, ketika mereka atau kita mempromosikan dan kemudian traffic datang ke website kita, maka sangat cepat sekali untuk mereka akses. Oke, kita akan lihat di sini misalnya feature-nya, ada bagian editornya jika Anda menggunakan editor ya. Nah, di sini. Dan cukup dengan drag and drop ya, nanti di teknisnya, di demonya Anda akan melihat bagaimana caranya. Kemudian fiturnya, desainnya ya banyak sekali. Dan di Elementor ini juga ada pluginnya juga, maksudnya ada template-nya, jadi kita bisa langsung install dan menggunakannya. Nah, contohnya seperti ini, sangat mudah ya di sini. Ya, jadi kita bisa gunakan ya. Nah, di sini ya. Jadi semua kita bisa gunakan fasilitasnya. Nah, seperti ini ya. Dan banyak sekali ya, ya. Kemudian pop-up builder. Nah, ini untuk menangkap data customer seperti email dan nama ya. Nah, seperti ini. Kemudian integrationnya juga bagus ya, banyak ya. Nah, di sini ada free versi atau gratis ya, free download ya. Dan ada premium. Apa bedanya? Kalau misalnya free itu nanti ada menu yang standar ya, seperti ini. Bisa buat builder dan sebagainya. Tetapi kalau Anda menggunakan yang premium ya, Elementor Pro ya, seperti ini. Oke, di sini maka Anda akan mendapatkan yang lebih banyak fiturnya ya. Nah, di sini. Jadi Anda akan mendapatkan fiturnya seperti 300 template ya. Jadi Anda tidak perlu capek-capek untuk membuatnya, jadi tinggal langsung install seperti itu. Kemudian theme builder, pop-up builder, kemudian WooCommerce builder. Nah, ini jika Anda install atau membuat website toko online, Anda bisa gunakan WooCommerce, kemudian support 1 tahun dan update 1 tahun.
Di sini ada 3 paket yang bisa Anda pilih. Personal adalah untuk satu website. Kemudian kalau Anda menggunakan Plus, maka Anda bisa menggunakan 3 website Anda, ya, harganya $99 per bulan. Kemudian yang export ini 199 per years, ya, ini untuk 1000 website. Apakah kita bisa menginstal ke klien kita? Tidak boleh, ya. Saya membaca peraturannya ternyata tidak boleh, jadi Anda tidak boleh menginstalkan atau menggunakan jasa ke customer Anda, ya. Tapi kecuali kalau misalnya ada info terbaru, ya. Tapi ketika saya membuat video ini tidak boleh, ya. Karena di sini tidak ada namanya developer license, ya. Jadi kalau Anda mempunyai developer license itu boleh, tapi kalau Anda tidak mempunyai developer license maka Anda tidak diperbolehkan. Oke, seperti itu, ya. Nanti di video selanjutnya, ya, kita akan lebih teknis lagi bagaimana cara menginstal WordPress, ya, kemudian bagaimana cara mengupload template-nya dan sebagainya. Dan pastikan Anda juga membeli Elementor ini, dan saya sudah membeli Elementor ini. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan menggunakan yang pro versi sehingga kita bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Elementor. Oke, silakan akses video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, untuk memulai membuat Elementor ini atau membuat page-page Elementor ini, maka yang pertama Anda harus lakukan, Anda harus mempunyai website WordPress. Ini adalah salah satu syarat yang penting Anda harus punyai, ya, karena Elementor ini adalah sebuah plugin yang diinstal di WordPress. Sehingga untuk menggunakan Elementor ini, maka Anda wajib menggunakan WordPress. Nah, WordPress ini bukan WordPress gratis ini seperti ini, ya, bukan, ya, tetapi WordPress yang bukan seperti ini, ya. Jadi WordPress gratisan ini bukan seperti ini, tetapi WordPress yang diinstal di hosting dan domain. Jadi untuk menggunakan WordPress hosting dan domain, maka Anda harus mempunyai hosting dan domain. Rekomendasi saya jika Anda menggunakan Indonesia, ya, saya rekomendasikan Anda pilih ini NiaGauser, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau Anda menggunakan NiaGauser ini, ya, cukup bagus, ya, karena saya juga menggunakan NiaGauser. Ini adalah website dari Indonesia dan ini sangat bagus karena luar biasa, ya. Selain murah, supportnya juga luar biasa dan Anda bisa garansi 30 hari uang kembali. Jadi Anda bisa refund jika Anda tidak suka, dan ya banyak fasilitas yang Anda bisa gunakan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Oke, ada yang termurah, diskon 75 sampai 42. Nah, saya sarankan Anda gunakan yang personal atau bisnis. Jadi nanti kalau Anda menggunakan yang personal atau bisnis, ya, nanti Anda bisa membuat atau menginstal WordPress Anda. Oke, untuk membuat WordPress Anda harus mengorder hosting dan domain. Jadi Anda pilih saja di sini, ya. Oke, seperti ini order hosting, ya. Jadi saya sarankan Anda pilih yang 3 tahun. Nah, seperti ini, ya. Oke, kemudian Anda juga Anda akan mendapatkan domain gratis dan ya sebagainya, ya. Oke, saya anggap Anda sudah menginstalnya atau memiliki hosting dan domain. Nah, nanti ketika Anda sudah bayar, nanti Anda akan masuk ke member area seperti ini. Nah, contoh seperti ini, saya memiliki domain yang ini dan saya menggunakan hostingnya juga. Oke, saya akan klik di sini, kita akan install WordPress. Oke, ini adalah member area dari NiaGauser, ya. Oke, kita akan install WordPress-nya. Oke, sebentar. Oke, lagi sedang loading, ya. Nah, kita akan menginstal WordPress. Anda klik di sini, ya. Anda klik di sini layanan Anda, nanti Anda akan diarahkan ke sini. Kemudian Anda pilih file manager di sini. Anda hapus dulu, ya. Klik di sini public HTML. Anda pastikan kosong. Kalau misalnya ada file di sini Anda kosongkan, Anda klik di sini select all, kemudian view trash, kemudian Anda klik di sini empty trash. Jadi nanti Anda klik lagi di sini, maka akan kosong. Kemudian Anda kembali lagi di sini, lalu Anda install WordPress-nya. Anda klik di sini. Oke, ya. Kemudian Anda klik di sini install WordPress. Nah, lalu Anda pilih domain Anda. Oke, saya pilih, ya. Kemudian judul website misalnya, oke, saya akan pilih
Oke ya, saya akan buat seperti ini ya. Apapun itu ya silakan. Kemudian saya akan buat seperti ini. Oke ya, apapun itu ya silakan. Kemudian untuk admin user misalnya, oke saya akan pilih yang ini. Kemudian untuk password, oke saya akan pilih yang ini. Apa bedanya? Maksudnya ini adalah untuk username dari hosting dari WordPress Anda, kemudian ini adalah password dari WordPress Anda. Jadi pastikan Anda ingat yang ini ya. Oke, Anda klik di sini install, kemudian WordPress akan terinstall dan kita akan tunggu loadingnya. Oke, WordPress sudah berhasil diinstal, maka sudah jadi. Lalu Anda copy di sini, lalu Anda pergi ke browser, paste di sana garis miring wp admin, enter. Lalu Anda akan diarahkan ke sini, Anda klik login ya, Anda masukkan username dan password tadi. Oke, lalu website kita sudah selesai dan kita bisa mulai men-setup plugin Elementornya. Baik, sebelum kita mulai menginstal Elementornya, maka kita akan membersihkan dulu WordPress kita. Caranya Anda pergi ke bagian dashboard WordPress Anda klik di sini ya. Ini adalah bagian setting, Anda klik di sini permanent link. Kemudian Anda pilih post name. Apa ini maksudnya? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi nanti ketika Anda membuat page, kalau Anda pilih yang ini, maka nanti page Anda seperti ini. Kemudian ini adalah judulnya. Jadi misalnya judulnya bisnis online, maka nanti garis miring adalah bisnis online. Kemudian kalau judulnya member, maka garis miringnya member, seperti itu. Tapi kalau Anda pilih yang ini, jadi nanti ada tanggal. Nah, ini sangat tidak bagus untuk SEO. Tapi kalaupun Anda ingin seperti itu silakan ya. Tapi kalau saya lebih suka di sini ya. Oke, Anda klik di sini, kemudian klik save as. Oke, kemudian ini general ini peraturan dari WordPress-nya ya. Anda bisa pilih language-nya, bahasa. Kalau saya lebih suka bahasa Inggris ya. Oke, kemudian time zone Anda pilih plus 7. Ini adalah Indonesia. Kemudian save change. Oke, kemudian writing, oke, Anda biarkan saja, reading, oke, biarkan saja, discussion dan sebagainya. Oke, ini adalah plugin. Nah, ini plugin juga kita akan biarkan saja karena kita fokus ke Elementornya ya, bukan fokus ke blognya. Kalaupun Anda ingin menginstal blog ya, ada beberapa fitur yang Anda bisa install ya. Anda klik di sini add new. Kemudian Anda klik popular, kemudian Anda bisa install beberapa plugin seperti ini, Google XML Sitemap, kemudian ada all-in-one SEO pack, ini adalah untuk SEO pack, kemudian ada juga namanya WP Change ya. Oke, tapi kalau kita menggunakan Elementor ini, memang tujuan website kita adalah membuat landing page menggunakan Elementor ya. Anda juga tidak pakai juga tidak apa-apa ya. Oke, Anda klik di sini appearance. Nah, ini ada template-nya. Ya, misalnya kita pilih ini, aktifkan. Oke, nanti template kita akan seperti ini. Oke, tapi kalau Anda ingin pilih yang lain, misalnya add new, nah banyak sekali ya, yang baru-baru. Misalnya Anda pilih yang ini, misalnya Anda klik saja ya, install, nanti terinstall, lalu Anda bisa gunakannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk page di sini, nah kita akan hapus ya. Oke, move to trash, kita hapus semuanya, kemudian trash. Oke, kemudian delete permanently. Oke, kemudian untuk post kita akan hapus juga ya, trash. Oke, view trash, klik di sini delete permanently. Oke, di sini. Nah, oke, sudah selesai. Maka website kita bersih dan kita sudah bisa mulai menginstal Elementornya. Baik, yang selanjutnya kita akan menginstal Elementor ke website kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan menginstal di bagian plugin di website kita di WordPress. Lalu Anda masuk ke bagian account Anda, account Elementor Anda. Nah, contohnya seperti ini ya tampilannya. Kemudian Anda pilih download plugin di sini ya, nanti berjalan secara otomatis download pluginnya. Nah, ini adalah license key-nya, ini untuk lisensinya ya, lisensinya. Kemudian nah ini expirednya di Mei 2020 ya. Saya mempunyai expire seperti ini.
Oke, kita akan install. Saya sudah downloadnya. Ya, oke, Anda klik di sini, add new. Oke, kemudian upload plugin, choose file, kemudian saya akan pilih. Ya, oke, di sini, oke, Elementor Pro di sini sudah selesai. Kemudian install. Oke, kita akan lihat terinstall ya. Oke, proses. Oke, aktif plugin. Oke, sudah selesai. Jadi Elementor Pro is not working because you need install Elementor plugin. Oke, install Elementor now. Klik di sini. Oke, kita akan klik lagi untuk diinstal ya. Kemudian download ya. Jadi di download. Jadi plugin Pro-nya di download. Kemudian Elementor Page Builder juga diinstal. Oke, kemudian aktif plugin di sini. Oke. Nah, selanjutnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan klik di sini di bagian setting. Ya. Nah, ini adalah tampilan settinginnya ya di sini. Kemudian kita akan masukkan lisensinya ya. Oke. Untuk mengaktifkannya please active your license ya. Oke, kemudian connect aktif kalau Anda ingin di sini. Oke, kita akan klik di sini, kita coba. Anda juga bisa gunakan aktif manual ya. Oke, ya karena saya sudah terkonek jadi otomatis nih ya, jadi otomatis. Klik sini connect langsung. Oke, di sini. Nah, nanti Elementor dengan websitenya akan langsung otomatis terkonek ya, karena saya langsung mengkoneknya. Oke, you are connected. Saya sudah terkonek ya. Kemudian want to active website. Different license no ya, tidak ya. Jadi status saya sudah aktif, jadi langsung saya bisa make account. Oke, ini sudah selesai, jadi kita bisa mulai berselancar ya, atau menggunakan fasilitas Elementor ini. Dan nanti di video selanjutnya kita akan lebih teknis lagi untuk membuat page-page menggunakan Elementor. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda apa sih beda Pro versi dan free versi atau gratis ya, versi gratis Elementor plugin. Nah, Elementor ini adalah plugin untuk membuat landing page, dan untuk menggunakannya ada dua versi. Yang pertama free versi atau yang gratisan, dan kemudian yang pro yang berbayar. Apa sih bedanya? Nah, kalau Anda menggunakan yang gratis ya atau free versi, Anda bisa install di sini. Anda klik di sini plugin ya, kemudian Anda klik add new, kemudian Anda ketik saja Elementor ya, Elementor di sana, Elementor, enter. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke di sini ya, Elementor Page Builder. Nah, Anda bisa install gratis ya di sini, dan ya tentu fitur-fitur yang disediakan juga ada yang gratis ya. Nah, saya akan lihatkan kepada Anda bedanya. Nanti kalau Anda ingin melihat keseluruhan, Anda bisa pergi di sini ya, docs elementor.com, kemudian Anda enter saja, kemudian Anda ketik saja misalnya pro versi ya, atau pro vs free seperti itu. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke sini. Oke, di sini ya. Lalu Anda akan diarahkan ke sini. Oke, nah ini adalah bedanya ya. Misalnya untuk Elementor yang gratisan dan yang pro, semuanya ada ya. Box, shadow, text, background ya, image bisa. Kemudian template ya bisa juga. Kemudian icon box dan sebagainya. Tetapi yang akan membuat berbeda adalah yang ini. Anda tidak bisa membuat form, slide, post ya, tidak bisa. Kemudian pro template ya, ini template yang disediakan juga tidak bisa. Kemudian price table juga nggak bisa kalau misalnya Anda membuat price ya, atau harga yang berjenjang seperti itu. Kemudian price list, countdown timer ini adalah jam ya, atau timer atau waktu yang Anda bisa setting untuk diputar belakang atau dan seterusnya, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini
Jadi kalau misalnya Anda menggunakan yang free versi, tentu yang digunakan adalah yang standar saja ya. Dari sini elemen hover dan sebagainya. Dan kalau hanya sekedar membuat landing page, saya pikir cukup bagus ya, atau cukup bisa. Tetapi kalau Anda sudah membuat sales page yang membutuhkan testimoni, bottom, kemudian progress bar ya, Facebook misalnya, atau share button, nah itu Anda harus menggunakan yang pro versi. Jadi itulah bedanya menggunakan yang gratis dan pro. Kalau misalnya Anda punya budget lebih, saya sarankan Anda gunakan yang pro. Anda bisa beli yang satu license dulu. Nanti kalau misalnya Anda diperlukan untuk tambahan, Anda bisa beli lagi. Oke, sekilas penjelasan tentang pro dan pro dan gratis ya, atau free versi. Silakan akses video selanjutnya. Baik, di video ini kita akan melihat Elementor ya, dan saya akan jelaskan beberapa fitur ya, fitur dari Elementor dan settingan-settingan Elementor. Dan ya, kita akan lihat beberapa dasarnya dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan lebih dalam lagi untuk melihat fitur-fitur yang disediakan oleh Elementor ya. Oke, ketika Anda sudah nonton video sebelumnya, saya demokan menginstal menggunakan plugin ya, menu plugin. Kemudian saya juga demokan gimana cara untuk mengkonekkan Elementor Pro versi ke website kita atau WordPress kita. Jadi Anda sudah tonton, dan ya saya sarankan Anda gunakan Pro versi. Kemudian ketika sudah terinstall, nanti ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah dashboardnya, klik di sini ya, dashboard. Nah, Anda bisa langsung create new page. Tapi jika Anda ingin melihat settingannya, Anda klik di sini. Jadi menu ini muncul ketika Anda sudah menginstal plugin Instabuilder di sini. Jadi Anda klik di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur ya di sini ya. Nah, ketika Anda mempunyai pro versi ya, tentu post ini tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan free versi itu tidak bisa. Nah, kalau di pro versi itu bisa ya, kalau free tidak bisa ya, gratisan. Jadi Anda bisa buat banyak menu yang muncul ya. Kemudian style ya. Nah, di sini oke, kemudian integration ya, kalau Anda menggunakan integration. Oke, seperti ini ya. Misalnya Anda menggunakan GetResponse atau yang lainnya. Ini untuk email marketing. Kemudian event ya di sini ya. Oke, kemudian custom font. Oke, ini kosongkan saja ya, tidak perlu. Kemudian role manager, misalnya Anda menggunakan editor, subscriber dan sebagainya. Nah, ini untuk user ya, jadi Anda bisa memanage user. Misalnya Anda ingin membuat atau menambahkan orang yang editor, jadi mereka hanya bisa akses editor saja, editor untuk mengedit Elementornya. Jadi Anda bisa tambahkan di sini ya. Kemudian tools di sini, ini adalah toolsnya ya. Kalau Anda ingin menggunakan replace URL ya, seperti ini. Kemudian version controlnya, maintenance mode ya. Oke, ini saya biasanya dibiarkan saja. Kemudian sistem info juga saya biarkan saja. Nah, kemudian untuk get help, jadi jika Anda memiliki kesulitan, Anda klik saja di sini, nanti Anda bisa tonton ya. Misalnya how to use Elementor, Anda klik sini ya, kemudian Anda bisa tonton ya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda gunakan atau Anda tonton di sini. Misalnya Anda ingin membuat full width di sini ya, full width atau width seperti ini, jadi Anda bisa tonton di sini. Seperti itu. Kemudian oke, kita kembali. Kemudian license. Nah, ini license-nya, license yang sudah kita switch ya, atau kita hubungkan dengan Elementor ini. Oke, kita akan di sini getting started. Jadi kalau untuk pertama Anda klik di sini, lalu Anda tonton video ini. Jadi di sini penjelasannya. Oke, ini penjelasannya adalah dari Elementornya ya. Nah, ini nanti Anda akan dijelaskan ada dua sisi. Yang pertama menunya, dan di sini adalah sectionnya ya. Jadi dua sisi, di kiri adalah Elementornya dan di sini adalah tempat kita membuat page-nya ya. Oke, kalau Anda ingin lihat di get full guide ya, panduan lengkapnya di sini, go Elementor. Oke, getting started di sini. Nah, Anda bisa tonton.
Di sini banyak sekali ada video tutorial ya di sini ya. Oke, di sini ya. Nah, Anda bisa tonton di sini knowledge-nya ya, info-info atau pendidikannya. Oke, seperti itu. Nanti di video selanjutnya kita akan lebih dalam lagi untuk teknis menggunakan Elementor. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana navigate ya atau membuat page di Elementor atau menggunakan Elementor. Oke, ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakan post ya, seperti ini, add new misal ya. Kemudian Anda ketik judul, misalnya judul post Elementor misalnya ya. Ini agar membedakan. Kemudian Anda klik publish seperti ini. Nah, kemudian Anda klik edit with Elementor di sini. Lalu Anda akan diarahkan ke Elementor. Nah, ini adalah Elementornya. Jadi ini adalah postnya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Post Elementor ya, karena kita sudah buat seperti ini. Nah, ini kita bisa edit ya. Editnya bisa semuanya ya, atau kita hanya edit beberapa saja. Misalnya kita edit seperti ini ya, atau drag widget di sini, atau add section ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa buat section, atau kita bisa buat yang ini putih semua, bisa ya. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Oke, ini adalah post ya. Jadi kita hanya menggunakan post. Oke ya. Jadi misalnya sebentar. Oke ya. Jadi ini adalah sectionnya di sini ya. Sectionnya. Oke, sebentar ya. Ya, ini adalah sectionnya. Jadi kita bisa edit di bagian push ya, atau di bagian push ya. Nah, selanjutnya ya, ada juga yang di sini adalah di bagian page-nya. Jadi kita bisa buat atau edit di bagian page-nya di sini ya. Misalnya kita buat page. Oke. Nah, kemudian page ya, saya akan bedakan ya. Elementor seperti ini, kemudian klik publish. Oke, publish di sini. Lalu Anda bisa klik edit with Elementor. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman Elementor lagi. Jadi seperti ini, ya. Oke, di sini Anda bisa pilih yang beberapa seperti ini, ya. Oke, nah karena ini ada di sini, ya, jadi Anda hanya bisa mengedit di sini. Oke. Atau Anda, ya, saya akan pilih yang lain seperti. Oke, sebentar, saya akan lihat di sini. Oke ya. Nah, banyak yang bisa Anda gunakan untuk di sini. Itu yang kedua. Yang pertama ya, jadi Anda bisa edit di bagian push dan di bagian page-nya. Nah, yang kedua adalah Anda bisa membuat di Elementor sendiri ya. Gimana caranya? Anda klik di sini template ya. Nah, ini ada menunya ya di sini. Kemudian Anda klik di sini add new. Jadi Anda bisa buat page, section, pop up dan sebagainya. Oke, saya akan buat page misalnya ya. Oke, page Elementor, saya itu seperti itu. Kemudian klik create page. Nah, nanti Anda akan diarahkan sectionnya seperti ini. Ya, oke, di sini ya. Oke, sebentar. Ya, nanti Anda bisa langsung buat oke ya, ini adalah di bagian formnya ya. Oke, seperti ini. Oke ya, nanti di video selanjutnya kita akan lebih dalam lagi cara membuatnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Anda bisa buat dari page atau post, ataupun Anda bisa buat dari Elementornya. Jadi Anda bisa dua caranya. Oke, seperti itu. Dan di video selanjutnya kita akan demo menggunakan Elementor, dan kita akan membuat landing page untuk keperluan bisnis Anda. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda cara bagaimana membuat header dan footer menggunakan Elementor. Jadi nanti ketika Anda membuat website ya, katakanlah Anda membuat website seperti ini atau membuat page seperti ini, tetapi tidak ada header dan footer. Nah, ini contohnya, ini kan nggak ada header dan footer ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya Anda bisa menggunakan plugin tambahan. Anda klik di sini, kemudian add new ya. Kemudian Anda pilih header Elementor ya, Anda ketik saja header Elementor, kemudian enter.
Kemudian inilah pluginnya, Elementor header, footer, dan block. Jadi nanti Anda bisa lihat detailnya di sini ya, kemudian screenshot. Nah, Anda bisa buat seperti ini. Nah, nanti ada header dan footer yang bisa Anda tambahkan di sini ya. Oke, kita akan install. Kemudian setelah kita install ya, lalu kita bisa mengeditnya dan kita bisa menambahkan header footer ya. Oke, klik di sini aktif. Nah, kemudian Anda bisa menambahkan atau membuat header dan footer. Oke ya. Your current teams not support ya. Jadi tim bawaan saya tidak support ya. Jadi kita bisa ganti, misalnya kita akan seperti ini ya. Oke. Saya akan pilih yang ini misalnya. Oke, kita akan lihat. Oke, ternyata tidak support ya. Jadi template-nya tidak support. Oke, coba yang ini. Oke ya, tidak support juga. Oke, ini tidak apa-apa ya. Ini adalah opsional jika Anda menggunakan header and footer. Tetapi kalaupun Anda ingin menggunakan header and footer, Anda juga bisa menggunakannya. Nanti ada tambahan, nah seperti ini ya. Jadi nanti ada footer dan header ya. Tapi kalau menurut saya kalau saat ini timnya banyak sekali yang sudah mempunyai header dan footer ya. Contoh seperti ini ya, preview misalnya. Nah, kita bisa lihat ya. Oke, nah ini footer ya. Oke, kemudian kita akan lihat yang ini ya, preview apakah ada footernya. Biasanya kalau template sekarang ada ya. Nah, seperti itu sudah ada ya. Oke, seperti itu caranya. Di video selanjutnya kita akan lebih dalam lagi melihat fitur dari Elementor. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara membuat page dari nol ya, atau from the scratch ya. Seperti itu. Oke, nah gimana caranya ya? Caranya seperti tadi ya, di video sebelumnya Anda bisa edit menggunakan post atau menggunakan page, atau Anda bisa buat langsung dari sini ya. Oke, contohnya seperti ini kita akan buat di sini. Anda beberapa pilihan di sini, ada save template ya, ini template yang dari ketika Anda sudah buat. Kemudian ini untuk pop up, dimana ada yang muncul ketika pop up ya. Ini biasanya untuk email marketing. Kemudian ini team builder jika Anda ingin membuat team builder. Kemudian add new dan kategori. Oke, kita akan klik sini add new. Oke, di sini kemudian ada pilihan page, section, pop up, header, footer, single, dan sebagainya. Oke, kita akan klik di sini section. Kemudian kita buat ya, misalnya agar section ya. Oke, kita akan buat seperti itu saja. Kemudian klik template. Nah, nanti Anda akan diarahkan ke template-nya. Ada 3 blok seperti ini. Ini adalah basicnya. Nah, kalau pro versi tentu Anda bisa mendapatkan semuanya. Jadi Anda cukup drag and drop ya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing lagi untuk membuat page atau membuat blog. Jadi semuanya sudah selesai, sudah dibuatkan oleh Elementornya ya. Oke, ini adalah page. Kalau misalnya Anda ingin langsung buat seperti itu, misalnya contohnya seperti ini. Nah, nanti kalau Anda langsung buat, jadi Anda langsung seperti ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Misalnya kita akan buat digital. Tidak ada sales page. Nah, ini cukup bagus nih ya. Di sini. Nah, ini cukup bagus nih ya. Anda bisa buat ya. Nah, ada pilihannya ya. Ini bagus banget kalau Anda ingin membuat e-course ya, e-course seperti itu. Kemudian yang ini juga ya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat yang standar saja. Nah, di sini ya. Jadi cukup bagus dan semua sudah disiapkan untuk Anda. Jadi tinggal Anda langsung gunakan tanpa Anda perlu capek-capek lagi untuk membuatnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagus nih ya. Di sini ya. Nah, ini bagus sekali ya. Ini testimoni ada ya. Kemudian nah ini kalau Anda tidak buatnya seperti ini ya. Ini setting kita akan lihat. Section review.
Oke ya. Oke ya, jadi kalau teman-teman atau Anda tidak membuatnya, ya oke, pro versi. Jadi ini yang basic ya, kemudian yang pro versi banyak lagi tambahannya ya. Oke, slide dan sebagainya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan back ya. Back, kemudian kita akan add new lagi. Misalnya section. Oke. Demo section. Oke, kemudian create template. Oke, contohnya saya akan pilih yang oke, ada 3 ya. Ini my template kalau Anda sudah save, kalau belum maka kosong ya. Oke, saya akan buat contohnya, saya akan buat yang ini misal ya. Oke, di sini plus kemudian insert. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, kemudian Anda juga bisa buat white ya, white seperti itu, misalnya exit ya. Oke ya, kemudian oke, selanjutnya atau kita akan buat team builder juga bisa. Team builder, add new. Oke, kemudian section. Oke, team builder kita akan coba ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita tidak mengedit post dan page ya. Oke, kita akan lihat ini, kita akan coba insert. Oke, nanti kita akan lihat seperti ya di sini. Oke ya. Oke, seperti itu ya, Anda bisa coba-coba untuk membuatnya ya, dan Anda bisa mulai membuatnya. Oke. Satu lagi kita akan tes lagi ya, kalau kita menggunakan yang template-nya langsung ya, misalnya saya akan buat single ya, section ya. Oke, saya akan buat template. Jadi template. Jadi sudah disediakan create. Selanjutnya saya akan buat template atau memakai page ya, page yang sudah disediakan. Contohnya saya akan menggunakan yang ini ya, plus kemudian insert seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di oke ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan publish dulu. Have a look, kita akan lihat. Oke, kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi kita akan lihat edit with Elementor. Oke ya, selanjutnya oke, kita akan have a look lagi ya. Oke, navigasi. Oke, setting. Oke ya, sebentar. Oke, preview. Oke, di sini kita akan edit template. Oke, di sini lalu kita akan gunakan. Oke ya, seperti itu caranya ya. Anda bisa gunakan dulu ya, nanti di video selanjutnya kita akan lihat cara menghilangkan yang header ataupun footer sehingga tampilannya akan semakin bagus. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menambah atau drag and drop section ya, sehingga ketika Anda sudah bisa menggunakan ini, maka Anda bisa membuat landing page untuk keperluan bisnis Anda. Metode ini sangat mudah ya, karena semua sudah disediakan oleh Elementor dan Anda sudah bisa langsung menggunakannya. Oke, bagaimana caranya? Caranya Anda pergi ke bagian page, kemudian Anda klik saja add new. Kemudian Anda buat title misalnya ya. Oke, saya akan buat landing page, kemudian klik publish. Oke. Kemudian setelah publish, Anda bisa klik edit with Elementor di sini. Seperti itu. Kemudian nanti Anda akan diarahkan ke bagian Elementor di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Anda harus buat kanvas. Ya, gimana caranya? Anda klik di sini icon setting di sebelah kiri di bawah. Klik di sini, lalu Anda pilih di bagian page layout kanvas. Jadi nanti Anda akan bekerja tampilannya kanvas. Nah, inilah Anda bisa membuat landing page-nya ya. Nah, di sini ada pilihan Elementor full width seperti ini, atau Anda bisa menggunakan kanvas. Oke, kita akan gunakan kanvas. Kemudian Anda klik di sini ya, di sini ya.
Anda juga bisa buat drag and drop seperti ini. Jadi Anda bisa buat drag and drop seperti itu ya. Oke, nah seperti ini ya. Atau saya akan close saja. Atau Anda bisa buat langsung di sini. Klik di sini ada 3 pilihan ya. Di bagian di sini ada blog, page, dan main template. Oke, di sini misalnya seperti tadi ya, di video sebelumnya. Oke, saya mau buat seperti ini nih. Oke, misalnya kita akan lihat dulu bagus nggak tampilannya. Oke, bagus ya. Oke, saya akan mau cari yang lain ya, misalnya karena saya ingin menjual produk digital misalnya ya. Jadi saya ingin mencari template yang contohnya seperti ini. Saya ingin menjual produk digital. Seperti ini bisa. Kemudian klik insert, nanti Anda akan diarahkan ke bagian di sini di landing page-nya ya. Kemudian template-nya akan langsung di add ya, ditambahkan ke halaman Anda. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan? Misalnya Anda ingin mengubah, cukup mudah. Anda klik saja 2 kali ya, misalnya panduan panduan belajar misalnya ya, Facebook Ads A to Z misalnya ya, atau 101 seperti itu. Kemudian ya Anda bisa buat Anda bisa klik save ya, atau update. Seperti itu. Kemudian Anda juga bisa preview. Nah, Anda bisa lihat di sini. Inilah previewnya. Jadi cukup mudah, Anda bisa buat semuanya ya. Ini sudah semua dibuatkan oleh Elementor. Jadi misalnya Anda ingin membuat backgroundnya misalnya style, background, color, atau location. Seperti ini misalnya ya. Nah Anda bisa pilih nih ya, cukup bagus ya, update. Jadi Anda tidak perlu capek-capek lagi atau repot untuk membuatnya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan ya, misalnya ada add section di sini. Kemudian klik di sini. Saya mau buat progress atau jualan saya misalnya Mas, untuk pricing ya, atau harga ya. Kita akan lihat ya, harga. Nah Anda bisa pilih nih ya, di sini misalnya saya akan buat 3 nih Mas. Anda klik di sini insert. Di sini nanti langsung diarahkan ke sini. Nah sudah bisa kan. Kemudian untuk jadi sudah selesai update. Jadi tinggal drag and drop seperti itu. Kemudian kita akan previewnya seperti ini. Nah sudah selesai. Jadi choose your plan. Jadi seperti ini. Cukup mudah ya cara membuatnya. Jadi sudah bisa langsung untuk Anda bisa edit dan menggunakan landing page Elementor. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda beberapa section atau beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk Elementor ya. Seperti ini ya, Anda sudah tonton sebelumnya. Cara membuatnya adalah add new. Kemudian misalnya saya akan buat contoh ya. Kemudian klik publish. Kemudian Anda klik edit with Elementor. Kemudian Anda akan diarahkan ke page-nya ya. Selanjutnya ya, Anda ubah di bagian di sini menggunakan Elementor Canvas, kemudian klik update. Selanjutnya Anda bisa buat di bagian di sini. Nah, ini adalah basic ya. Ini adalah basic. Basic ini bisa Anda buat untuk seperti ini ya, basic ya. Seperti ini ya. Ini ada 2 tampilannya. Anda klik saja plus. Nah, plus ini Anda mau buat apa? Klik di sini, klik di sini, misalnya header. Kemudian misalnya cara membuat website misalnya seperti itu. Nah Anda bisa ganti warnanya, misalnya style ya, text color misalnya hitam, atau Anda yang biru ya, ungu seperti itu, hijau. Kemudian di sini ya, kemudian ini adalah fontnya ya, size nya, kemudian weight nya.
kemudian stylenya normal, apakah lainnya ya. Jadi semuanya bisa Anda gunakan. Kemudian untuk advance misalnya motion effect. Nah, ini untuk efeknya ya. Jadi misalnya seperti ini. Kemudian kita akan lihat. Nah, nanti ada animasi di sini ya. Oke, selanjutnya yang lain ya. Misalnya Anda ingin membuat yang lain, klik di sini. Oke, saya ingin nambahkan gambar, klik di sini. Oke, di sini nah ya. Oke, seperti itu ya. Anda klik di sini. Oke, kemudian choose image misal ya. Oke, Anda bisa tambahkan di bagian di sana. Oke, di sini misal insert. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian Anda juga bisa membuat ditaruh tengah captionnya misal ya, atau linknya kalau Anda menggunakan link ya. Oke, seperti itu. Kemudian bottom misalnya, oke, saya akan hapus yang ini ya misalnya ya. Oke, saya ingin menggunakan bottom nih Mas. Oke, Anda klik di sini bottom. Nah, ini ada nih ya. Misalnya saya ingin menggunakan large ya, kemudian saya taruh di tengah. Kemudian teksnya klik di sini, download videonya misalnya seperti itu. Oke, kemudian linknya juga boleh ya, misalnya tipe info, oke seperti ini ya. Warning yang merah ya, atau danger seperti itu. Kemudian untuk style ya, Anda dapat sini solid atau double atau solid ya. Kemudian untuk advance-nya ya, bordernya jika Anda menggunakannya atau tidak Anda kosongkan saja ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian klik update, kemudian kita akan lihat di bagian page-nya. Nah, jadi seperti ini ya, cukup mudah. Oke, kemudian seperti ini ya. Lalu Anda juga bisa membuat, misalnya Mas saya ingin membuat sesuai dengan yang lain, misalnya saya ingin membuat video atau divider ya, Google Map, icon dan sebagainya ya, banyak sekali di sini Anda bisa pilih. Atau misalnya Anda ingin membuat blog saja langsung ya, tanpa Anda harus membuat lagi misalnya ya. Oke, Anda tinggal pilih saja mau yang mana. Misalnya saya mau testimoni Mas, insert, lalu nanti akan diarahkan ke bagian di sini. Jadi sudah selesai. Jadi Anda tinggal ganti gambarnya seperti ini dan update. Kemudian Anda bisa lihat previewnya di sini, maka sudah jadi. Jadi Anda bisa langsung membuatnya. Oke, seperti itu ya. Silakan dicoba ya. Nanti di video selanjutnya kita akan menggunakan yang pro versi. Baik, di video ini kita akan menggunakan pro versi ya. Saya akan demokan kepada Anda bagaimana menggunakan pro versi. Oke, yang pertama yang harus lakukan, Anda buat page ya. Kemudian misalnya saya akan buat seperti ini misalnya, versi, kemudian publish, kemudian publish lagi, kemudian edit with Elementor di sana. Lalu Anda akan diarahkan ke bagian page-nya. Selanjutnya setelah Anda akan diarahkan ke sini, seperti biasa Anda gunakan yang canvas ya, agar Anda bisa mempunyai tampilan yang cukup bagus untuk Anda bisa mulai seperti ini ya. Kemudian klik update. Oke, selanjutnya Anda klik lagi di sini. Nah, ini adalah basic ya. Kemudian ini adalah pro versi. Jadi pro versi ini fasilitas yang Anda bisa gunakan banyak. Ada post, ada portfolio, form ya jika Anda menggunakan email marketing. Kemudian slide, login, navigasi menu ya, press list. Nah, ini cukup bagus nih, misalnya press list misalnya ya. Oke, seperti ini. Jadi Anda bisa buat ya, atau Anda bisa gunakan template yang sudah ada ya, karena Anda menggunakan pro versi. Kemudian countdown timer di sini ya. Nah, jika Anda menjual seperti ini misalnya ya. Nah, seperti ini day, Anda bisa kosongkan hanya hours. Kemudian evergreen timer ya. Kemudian ya, stylenya Anda bisa gunakan juga ya untuk seperti ini. Solid atau dot ya.
double seperti itu, silahkan ya. Ini cukup bagus, bisa Anda gunakan ya. Selanjutnya banyak fitur pro yang bisa Anda gunakan. Kemudian ada Facebook embed ya, jika Anda menggunakan Facebook atau Facebook page ya. Kemudian ada yang ini yang bagus nih ya, progress bar ya, seperti ini. Nah, seperti ini progress bar ya. Ada beberapa tim yang saya lihat menggunakan ini ya. Kemudian selanjutnya Anda juga bisa membuat di bagian page-nya ya, seperti ini ya. Oke, misalnya Anda ingin menambahkan blog ya, blog saja. Jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat ya. Misalnya oke, di sini saya akan lihat nih ya. Di sini. Oke, nah seperti ini. Misalnya Anda ingin membuat testimoni seperti ini, insert. Oke, sudah selesai ya. Nanti Anda bisa langsung diarahkan ke sini nih. Jadi nah seperti ini. Jadi cukup bagus nih untuk Anda bisa mempromosikan ya. Oke, kita akan save update, bagus nih ya. Kemudian kita akan lihat ya di previewnya. Oke, nah bagus ya. Bagus nih template-nya. Oke, seperti itu. Jadi pro versi ada beberapa fitur yang bisa Anda gunakan ya. Banyak sekali, misalnya oke, template, kemudian image. Nah, ini juga bisa nih. Image box seperti ini. Atau Anda klik di sini saja bisa ya. Block. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi Anda tidak perlu lagi untuk membuatnya. Klik di sini, lalu semua sudah disiapkan untuk Anda. Oke, seperti itu. Silakan Anda praktek lagi ya. Jika Anda kesulitan, silakan kontak kami di grup. Nanti saya akan bantu Anda. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara menggunakan blog template-nya ya. Artinya di Elementor ini terbagi 3. Ada yang page, blog, dan my template atau save template. Nah, di ketiga itu bisa Anda gunakan ya, atau Anda bisa pilih salah satu. Ini akan memudahkan kita untuk membuat page. Oke, di video ini contohnya saya akan gunakan yang blog ya. Oke, seperti ini. Anda seperti biasa ya, blog. Oke, atau blog ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang ini judul ya, judul dari page Anda apa ya, karena saya hanya untuk mengingatkan saja. Kemudian Anda klik di sini edit with Elementor. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan yang canvas ya, agar nanti kita bisa membuat seperti ini ya. Oke, nah di sini ya, selanjutnya Anda klik di sini add template. Nah, disinilah Anda bisa gunakan, ada yang di blog ya. Oke, contohnya saya ingin membuat tentang landing page. Oke ya. Oke, seperti ini misalnya ya. Oke, saya akan tambahkan ini misal seperti ini. Oke, saya akan tambahkan dulu ya, tambahkan dulu. Oke, seperti itu. Kemudian baru nanti saya edit ya. Oke, setelah itu saya akan buat testimoni misalnya. Oke, di sini. Jadi misalnya ini header, kemudian ini testimoni, kemudian saya akan tambahkan benefitnya. Oke, saya akan lihat ya. Benefitnya misal ya. Oke ya, misalnya contoh barangnya misalnya seperti ini. Kemudian insert. Selanjutnya ketika Anda sudah insert ya, nah selanjutnya Anda bisa buat progress atau harga ya. Oke, harganya misal ya, saya seperti ini, saya akan pilih yang ini. Oke, sudah jadi. Kemudian saya akan buat footer. Jadi cukup mudah, jadi Anda langsung bisa menggunakannya. Saya footer. Oke, seperti ini, saya touch. Oke, insert. Oke, selesai. Kemudian klik update. Kita akan cek ya page kita, view. Nah, inilah website kita atau page kita yang sudah jadi, sudah selesai. Nah, Anda bisa buat edit ya, dan sudah selesai.
Jadi cukup mudah ya. Misalnya Anda ingin edit yang ini misalnya ya. Oke, kami mempunyai cara bagaimana Anda Anda bisa berat badan Anda turun 3 kilo dalam misalnya ya 10 hari, misalnya seperti itu. Oke, kemudian klik save, update, kemudian view. Oke, kita akan lihat. Oke, seperti ini. Jadi cukup mudah ya. Jadi semuanya bisa Anda kerjakan ini ya. Kemudian atau Anda ingin hapus yang ini misalnya ya. Oke, di sini. Atau Anda ingin hapus, maka hapus saja seperti itu. Oke, sudah selesai. Bagaimana? Oke, ini ya. Oke, save, update ya. Kemudian view, kembali, selesai, dan Anda sudah bisa mulai untuk mengeditnya. Jadi cukup mudah. Jadi semuanya bisa Anda update ya, Anda gunakan untuk keperluan bisnis Anda. Oke, di video selanjutnya kita akan demo bagaimana menggunakan template yang disediakan oleh Elementor. Baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana menggunakan fasilitas page atau fasilitas template yang sudah diberikan oleh Elementor untuk kita. Caranya sangat mudah ya. Anda pergi ke page, lalu Anda buat canvas seperti biasa ya. Kemudian nanti Anda akan dibawa ke halaman page-nya. Selanjutnya Anda ketik judul Anda misalnya ya, page misalnya ya, Elementor misalnya seperti itu, atau page Elementor misal ya. Oke, kemudian klik publish lagi, kemudian edit with Elementor, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Elementor. Seperti biasa Anda klik di sini ya, setting, kemudian Anda pilih canvas, kemudian update. Selanjutnya setelah selesai Anda klik di sini, lalu Anda akan diarahkan ke 3 halaman, blog, page, dan my template. Ya, Anda klik di sini ya, page ya. Kemudian misalnya saya ingin menjual produk digital misalnya ya, produk video training atau seperti ini ya. Jadi kita bisa gunakan, klik di sini. Cukup bagus ya. Lalu saya pilih insert seperti itu. Lalu sudah selesai dan saya sudah bisa edit page-nya di sini ya, misalnya project misalnya ya, project ringankan project atau ringankan pekerjaan Anda dalam membuat website misalnya seperti itu ya. Kemudian kita akan buat lebih besar. Kita akan ya. HTML. Ya. Kemudian saya akan tambahkan ya. Saya akan tambahkan biarkan kami yang akan membuatnya seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian klik update. Nah, Anda bisa membuat seperti ini ya. Selanjutnya kita akan lihat preview, maka page kita sudah jadi. Nah, Anda bisa mulai membuat page-nya, jadi Anda bisa edit langsung di Elementornya. Seperti itu. Kemudian Anda juga bisa save as template di sini. Jadi misalnya bisnisku misalnya seperti itu, save. Nah, kemudian Anda juga bisa mengirimkan ke teman Anda. Misalnya teman Anda menggunakan Elementor juga, jadi Anda bisa mengirimkannya, klik di sini export ya. Jadi nanti Anda bisa kirimkan page-nya atau contohnya ke teman Anda ya. Jadi ini filenya berbentuk JSON, JSON. Jadi Anda bisa berikan
file ini ke teman Anda, jadi nanti teman Anda bisa langsung install tanpa harus membuat lagi, seperti itu ya. Oke, di video selanjutnya saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara mengekspor dan mengimport template yang kita bisa gunakan. Oke, baik, di video ini saya akan demokan kepada Anda bagaimana cara membuat landing page menggunakan fasilitas ekspor dan import ya. Oke, Anda klik di sini all page seperti biasa, add new, kemudian misalnya page import ya, atau page contoh misalnya seperti itu, kemudian klik publish lagi, kemudian edit with Elementor. Oke, selanjutnya Anda pilih di bagian canvas ya, canvas, kemudian klik update. Oke, kemudian Anda klik di sini add template. Nah, di sini ada fasilitas yang namanya import dan export. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka yang Anda harus lakukan adalah import. Import adalah menambahkan template dari ya mungkin teman Anda yang men-share file JSON-nya ataupun yang lainnya. Anda klik di sini, kemudian select file. Oke, contohnya saya sudah diberikan seperti ini ya oleh salah satu teman saya, bonus page, kemudian klik open, maka Elementor akan mereviewnya. Oke, seperti ini, kemudian klik insert, yes. Oke, kemudian nanti Elementor akan uploadnya dan membuat filenya. Oke, sudah jadi semuanya sudah seperti ini ya. Oke, kemudian Anda klik di sini ya, di page layoutnya Anda buat canvas di sini ya. Oke, kemudian Anda seperti ini, kemudian klik update seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Anda sudah selesai, maka page-nya sudah Anda bisa pergunakan untuk keperluan bisnis Anda. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya akan ganti nih kodenya. Kodenya adalah semangat, misalnya seperti itu. Maka saya bisa save update. Kemudian di sini nama affiliate-nya, kemudian kode kuponnya. Seperti itu. Kemudian kita akan preview di sini ya, contohnya. Oke, dan semuanya sudah bisa ya, semangat, dan semuanya bisa Anda gunakan. Oke, itu caranya. Kemudian klik save as template misalnya ya, tim tim saya misalnya seperti itu, save, selesai. Nah, selanjutnya Anda bisa memberikan template ini ke teman Anda. Anda klik di sini export ya. Oke, udah selesai, lalu file ini Anda berikan kepada teman Anda. Oke, seperti itu caranya. Silahkan Anda praktek. Anda bisa gunakan export dan import dari Elementor. Baik, di video ini adalah akhir dari video series kita. Anda sudah belajar bagaimana cara membuat Elementor menggunakan menu-menu yang ada di Elementor, dan Anda juga sudah tahu apa beda Pro dan Basic. Saya sarankan jika Anda ingin berbisnis dan membuat page-page yang untuk bisnis Anda, saya sarankan Anda menggunakan yang Pro. Mengapa? Karena dengan menggunakan yang Pro, maka menu-menu yang bisa Anda dapatkan itu lebih banyak dan lebih lengkap daripada Anda menggunakan yang Basic. Kemudian untuk video ataupun trending yang lain, jangan khawatir ya, Anda bisa langsung pergi di sini, atau Anda pergi di sini ya, di setting. Nah, kemudian di sini ada getting started di sini ya. Anda klik di sini. Nah, di sinilah banyak info ataupun tutorial dari Elementor. Saya sarankan Anda siapkan waktu untuk Anda, atau sediakan waktu untuk Anda untuk belajar ya, Oke, Anda klik di sini get full guide di sini. Nah, nanti Anda akan diarahkan di sini. Jadi ada cara 8 menit how to use Elementor, bagaimana cara menggunakan Elementor. Kemudian work with template, bekerja dengan template-nya, jadi template-nya sudah disediakan. Kemudian make a responsive website, jadi kita bisa menggunakan website dan membuat responsif dan tampilannya bagus di handphone. Kemudian ada juga knowledge page ya, base atau pendidikannya, kemudian video tutorialnya di sini. Jadi ini adalah tutorial ataupun Elementornya. Nah, Anda bisa subscribe di sini, lalu Anda ya banyak info-info ya,
contohnya seperti ini 18 jam yang lalu di rilis. Kemudian ya Anda bisa lihat how to fix peer review ya. Kemudian control masih banyak lagi ya. Kemudian Evanto element ya, how to create image move ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa tonton ya, banyak sekali info-info yang bisa Anda gunakan di sini sehingga Anda sudah bisa mulai membuat page Anda. Oke, semoga bermanfaat video-video yang sudah kami berikan. Jika Anda kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Nanti kami akan bantu Anda. Oke, nantikan video update lainnya, nantikan trending lainnya, dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Salam sukses untuk Anda.